Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rian, tinggal di Cinunuk, Bandung. Saya punya sedikit pengalaman horor yang kejadiannya 2 minggu ke belakang. Pas itu saya lagi nge-trail sama teman-teman, tepatnya ke Gunung Malayang. Pas pertama kali masuk, banyak teman-teman yang udah nggak enak hati lah. Tapi saya pribadi, saya juga sih ngalamin kayak gitu, tapi nggak digubris. Saya tetap tekad saya bulat, mau ngegas ke atas, nge-trail. Pas di atas, saya bawa temen namanya Randy. Dia orang Sinanglaya. Dia tugasnya jadi di tim saya jadi leader. Nggak tahu kenapa pas udah nyampe ke trek, ke jalur, Randy itu kayak yang bingung cari jalan. Pas di atas, saya pun nanya Randy, "Ren, ini jalan bener?" "Iya bener," kata Randy. Minggu kemarinnya Randy naik jalur situ. Saya nurutin jalur Randy, saya ngikutin dari belakang 10 motor sama teman-teman saya. Pas udah di atas, kenapa tadinya motor yang nggak ada yang trouble, nggak ada yang istilahnya yang kalau kata Sundanya tuh mogok lah. Ada satu teman saya yang biasalah orangnya tuh humor, suka bercanda. Dia ngomongnya sompral. Kata dia ngomongnya gini, "Wah, kalau di hutan gini nemuin macan atau maung," katanya, "seru juga ya," katanya gitu. Saya pribadi, saya nggak ngomong apa-apa, cuman ngasih tahu dia aja kalau di gunung itu jangan ngomong sembarangan. Pas kejadian dari itu, nggak berapa lama motor dia nggak bisa hidup, mati total. Padahal motornya teman saya itu, motornya wah pokoknya mantap, pil upan semua. Tapi kenapa pas dia ngomong gitu motornya nggak hidup? Saya juga bingung, masa kalah sama motor-motor kete-kete lah. Udah dari situ sama ada montir saya namanya si Gilang, dibenerin lah. Waktunya itu emang agak lama sih, malahan pas adzan maghrib juga kita nggak sempat berhenti, terus benerin motor yang teman saya yang ngomong sompral itu. 1 jam kemudian motornya nyala lagi. Nah dari situ teman-teman sama tim saya bergegas lah, ngegas lagi. Soalnya saya khawatir malam-malam kita di hutan. Kemalaman di hutan. Pas lagi ngegas, kedengeran lah ada suara adzan. Oh ini adzan Isya, kata teman-teman. Pas dilihat jam emang bener jam 7 lebih seperempat lah adzan Isya. Itu deket, suara adzan itu kedenger dari hutan. Kenapa pas saya ngegas lagi ke lebih atas, nggak ada suara adzan, nggak ada suara yang ngaji, malah kita tersesat. Yang tadinya kita jalur ada pertigaan harusnya ke kanan, kenapa yang leader saya bawa anak-anak ke kiri? Kita sampai nggak tahu arah lagi dari situ ke bawah. Dari pertigaan itu tuh kalau kita jalan lamanya ada 1 jam. Itu tuh jalanannya turun, apalagi kalau kita nanjak ke atas. Saya di situ nggak tahu kan, saya baru pertama saya nginjak jalur itu, saya ngikutin aja leader itu. Pas saya turun ke bawah, saya bertanya sama leader itu namanya Randy kan, "Ren, ini bener kita jalurnya ke sini?" "Bener." "Kalau kita bener jalurnya ke sini, saya nggak pertama naik ke gunung ini, nggak ada
jalan yang keinjek ban. Jalannya itu rata semua, malahan banyak apa itu yang Batu. bukan lukut gitu, lumut. Ya, jadi si jalannya itu banyak lumutnya. Saya juga heran kenapa saya nggak berani tanya lebih dalam karena dia lebih pengalaman ke gunung, kata teman-teman saya. Saya cuma ngikutin aja. Pas udah di tengah hutan, banyaklah motor-motor trouble. Saya juga udah bingung, itu waktunya udah jam 11 lebih seperempat, hampir jam 12 ya. Itu tuh posisi saya udah kedinginan, makanan habis. Saya udah bingung mau pulang gimana. Malahan ada teman saya yang sampai pingsan. Ada yang sampai pingsan. Saya bingung cari jalan kemana. Kayak itu kalau orang itu, kalau kata bahasa Sunda itu apa sih yang kalau di pusingin dilindungkan. Kayak digituin. Saya tuh sebenarnya sama jalur aslinya itu saya posisinya di bawah. Padahal jalur aslinya itu ada di atas. Kalau kita jalan cuman 2 menit juga nggak nyampe. Itu saya tuh tinggal ke atas udah ke jalur aslinya. Dekat sebenarnya. Tapi kenapa saya bingung cari jalan di bawah? Karena kenapa saya kayak yang bingung gitu, itu ada teman saya yang ya gitu ngomongnya sompral. Nah, posisinya hujan, makanan habis, motor ada yang trouble 2. Yang dulu tuh yang teman saya namanya Binyo, dia tuh motor Mio sampai nggak nyala sama sekali. Terus ada motor KJ, itu motor KJ si Yadi sampai nggak nyala juga. Saya bingung, jadi saya mau bergegas pulang sama tim yang lain, saya bingung, masa teman saya yang 2 mau ditinggalin, kan gak enak. Nah, pas teman-teman saya cari jalur ke bawah, motor itu nggak turun semua. Motor yang separuhnya di atas, yang satu korban namanya si Gilang tuh. Si Gilang cari jalur ke bawah, malahan sampai putar-putar ke bawah. Jadi posisinya itu kayak mangkok di atas itu. Jadi kita itu kayak dipusingin di situ aja, keliling ya, berputar-putar. Nah, ada kalau kata Sunda mah apa sih disebutnya kokolot tuh, ada sesepuhnya. Kalau sesepuh dari tim saya tuh namanya Mang Wes, dia tuh punya pikiran gini, udah kamu cari jalan ke bawah, saya mau ke atas. Jalan kaki nggak bawa motor tuh. Pas Mang Wes ke atas, ketemulah kita jalur aslinya. Nah, dari situ saya yang ngelamun, kenapa saya sampai dipusingin gini gitu di atas, malahan sampai nggak habis pikir gitu. Saya di sini posisi jalan aslinya, relnya di atas, kenapa saya sampai bingung cari jalannya gitu. Nah, pas si motor mau ke jalur aslinya itu susah banget, kan jalannya sampai miringnya 90 derajat lah. Jadi si motor mau naik ke situ teh susah, malah harus di webbing. Itu teh posisinya jam 12 pas. Webbing itu apa? Ditarik kayak kalau mobil kalau mobil off-road itu di win. Nah, pakai tali ditarik. Nah, kalau saya itu pas anak-anak lagi naikin motor, kan posisinya hujan. Pas saya naik ke atas ada saung. Gubuk ya. Gubuk. Katanya sih itu saung Bayon itu yang suka ngewarung cuman seminggu sekali. Nah, saya itu bergegas ke saung itu. Saya inisiatif lah, teman-teman saya udah pada kedinginan, saya cari kayu bakar. Kayu bakar itu ada di sekitaran si saung itu. Saya pas saya lagi cari kayu bakar, ada suara yang ketawa. Nah, ada suara yang ketawa. Ini maaf ya, bukan rekayasa, ini kealaman sama saya sendiri, itu asli. Ada yang ketawa, tapi sama saya nggak pura-pura nggak kedengar. Kalau saya bilang ke teman-teman saya, nanti teman-teman saya ikut takut, panik. Saya cuman diredam sama diri saya sendiri. Nah, pas saya udah nyalain kayu bakar, itu juga susah kan, posisinya hujan, kayu seadanya kan, di hutan itu nggak ada. Korek juga saya korek habis 3, yang teman-teman saya sampai rusak, yang sisa 1. Buat nyalain itu ya api sampai susah banget lah. Ada pas dari itu saya tuh bikin penasaran banget ya,
pas udah nyalain api, saya ke belakang, nggak ada siapa-siapa, dan teman-teman saya kan lagi di bawah, lagi naik-naikin motor. Saya bergegas ke atas tuh, inisiatif lah. Jadi teman-teman saya ke atas ke saung, jadi tinggal ngangetin badan gitu. Tadinya saya kasihan lah sama teman-teman. Pas saya di saung sendiri, saya mastiin itu yang ketawa itu teman saya apa siapa gitu. Malah kok di tengah hutan gini emang ada orang. Posisinya ini warung, ini ada tempat sholat tajuk, kata orang Sunda itu tajuk musola. Katanya ya, musola tapi di hutan gitu. Di belakangnya biasa ada tempat duduknya gitu. Nah, saya tuh ke belakang tajuk itu ngelilingin. Itu juga saya nggak bawa senter, cuman bawa satu batang rokok aja keliling saung itu. Pas saya mau balik lagi ke saung yang saya nyalain api, suaranya makin jelas. Malah ketawa suara perempuan. Nah, yang pertamanya saya ngedenger yang ketawa, pas saya pulang lagi menangis. Nangisnya itu kayak yang gimana ya? Kalau anak kecil itu kayak yang dipukulin sama ibunya. Jadi kayak kesakitan gitu. Nah, di situ saya itu udah mastiin yang pertama saya datang situ itu yang ketawa, pas saya mau pulang lagi itu nangis, itu udah pasti. Jadi pikiran saya tuh udah nggak simpang siur, emang itu emang benar gitu, emang benar itu yang ketawa apalah gitu. Nah, udah dari situ saya berkumpul lah sama teman-teman saya, sama tim saya, motor udah naik semua, posisinya udah jam 1 lebih, ya jam 1 lebih berapa lah gitu ya, pokoknya jam 12 lebih. Pas saya udah ngumpul lagi sama teman-teman, ternyata teman saya juga malahan ada yang ngelihat. Cuman yang ngelihat itu Mang Wes itu kencing katanya di belakang pohon. Ada yang ngeliatin. Kata Mang Wes pak kakek. Tapi ada lagi teman saya si Gilang itu sama kencing, cuman beda tempat. Ada yang ngeliatin, itu mah cewek. Tapi yang didengar saya mah emang cewek. Emang cewek. Tapi yang lain nggak ngedenger. Mungkin dia udah lelah. Saya berangkat ke gunung itu jam 8 pagi. Sok ngegas ke gunung sampai jam 12 malam, nggak ada istirahatnya. Makanan habis. Mungkin dia lelah. Teman-teman saya tidur semua. Yang bangun nggak bisa tidur saya, Gilang, Mang Wes. Sampai pagi itu full. Karena apa? Yang ngelihat sosok itu cuman saya, Gilang, sama Mang Wes. Mang Wes beda tempat, saya juga beda tempat, Gilang juga beda tempat. Cuman nggak orang bertiga itu nggak saling cerita. Mang Wes nggak cerita sama saya, iya. Saya nggak cerita sama Gilang nggak cerita sama Mang Wes. Jadi seolah-olah menutupin kejadian yang malam. Karena apa? Nantinya merusak suasana. Pas adzan subuh, saya pas di pinggir apa sih, api unggun. Itu mah bukan apa ya, bukan rekayasa, bukan apa, kedengeran kayak ada apa, andong delman itu jalan di pinggir saung saya. Kirain saya tuh anjing atau apa ya, saya penasaran pengen ngeliat, cuman takut. Gilang itu emang saling belakang sama saya, tidur itu ngeriling semua di api unggun. Saya penasaran pengen ngeliat, cuman saya takutnya apa gitu, takutnya anjing, bukan takut yang gitu. Saya makin penasaran, suaranya itu semakin kenceng. Pas saya lihat, Gilang yang teriak, awas. Dikirain itu ngelihat apa. Pas saya ditanya si Gilang itu kesurupan. Oh, jadi pas dia teriak itu dalam keadaan kesurupan? Ya, pas saya nanya Gilang, Lang ada apa? Pas ditanya itu Gilang tuh udah kesurupan. Pas sama Mang Wes ditanya, kenapa? Saya penunggu di sini. Kenapa kalian nggak pamit? Jadi seolah-olah dia keganggu ya. Saya nggak, jangankan minta izin ya gitu. Saya juga bawa badan sendiri juga udah lemes banget lah. Si Gilang itu makin lama mungkin dia lemes, pengen rokok katanya. Pas ngedenger adzan subuh itu teman-teman pada bangun semua.
tim semua udah kumpul, udah ngangetin badan, bajunya udah pada kering-kering separuh lah, kering juga kan pakai api unggun. Bangun semua, ngatur lagi strategi buat kita turun ke bawah. Nah pas udah adzan subuh, datanglah kakek-kakek, nggak tahu dari mana itu kakek-kakek datang sama tim saya. Dia pun ikut duduk di tengah-tengah lingkaran saya. Dia nggak nanya, nggak istilahnya nggak ada yang nanya, nggak ada yang istilahnya kayak sini nggak diundang datang sendiri. Nah si kakek-kakek itu emang kelihatan semua orang. Kakek-kakek itu kelihatan semua orang. Kakek-kakek itu bilang, emang sih ngomongnya bahasa Sunda. Kata kakek-kakek itu, jang lamun rek kamana mendi kudu mipit amit lincah kamalan. Nanaon oge geus aya nu istilah nama, geus aya nu nungguan, aya nu nyicingan, maneh teh untung teu diparehan oge. Jadi seolah-olah si teman-teman kita tuh tim kita tuh di atas itu kayak tempat sendiri, asik sendiri, padahal kan di gunung itu tempat perang lah gitu ya. penunggunya. Seenggaknya kalau kita main ke tempat-tempat yang kayak gitu, seenggaknya kita pamitan atau gimana. Yang penting tuh enggak Iya, sompral ya. iya. Segitu cerita dari saya, pengalaman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.